PJ Gubernur ini harus ada kapan? Kita dalam jadwal kita itu paling lambat di akhir Oktober, Pak. Oktober tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini. Oh, tahun ini harus ada ya, Pak. Benar, Pak. Ya. Boleh saya tafsirkan bahwa berarti nanti di pemilu 2024 3 provinsi baru itu ikut. Benar. Lalu teman-teman di KPU, ketua KPU menjelaskan dengan semua komisionernya bahwa 3 DOB yang baru itu akan menggelar pemilu itu sendiri, Pak. Jadi Papua yang awalnya 1 dapil untuk DPR RI, ini kan berarti kan 3 DOB ditambah dengan yang induk, berarti 4, Pak. Jadi 4 ini masing-masing. Kalau presentase pembagiannya adalah, katakanlah kita masing-masing 3 kursi, berarti ada ketambahan kan 2 kursi, Pak. Dari awalnya 10, sekarang kalau jadi 3-3, berarti ketambahannya 2, jadinya 12, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini mendapat kunjungan tamu yang menurut saya luar biasa. Beliau adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak John Wempi Wetipo, Sarjana Hukum MH. Yang dalam kesempatan ini kita akan ngobrol seputar tugas-tugas beliau sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya beliau bertugas di Kementerian PUPR Republik Indonesia. Saya akan sapa beliau. Selamat siang, Pak Wempi. Selamat siang. Luar biasa, terima kasih. Hari ini Bapak bersedia ngobrol dengan saya. Pak Wempi, Bapak diminta untuk mendampingi, membantu Pak Mendagri Tito Karnavian sejak 15 Juni yang lalu. 15 Juni 2002 yang lalu. Pak, bisa diceritakan Pak pada kita semua, Pak, bagaimana ceritanya Bapak mendapatkan amanah baru setelah dari PUPR ke Kementerian Dalam Negeri, Pak? Pak Wempi, silakan, Pak. Iya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Baru pertama kali saya ke sini ya. Siapa? Nah, saya berharap mungkin bisa saya jelaskan apa yang menjadi tugas saya yang diberi amanah oleh Bapak Presiden. Pertama, memang di tanggal 25 Oktober 2019, Pak Presiden memberi amanah atau kepercayaan buat saya dilantik menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kurang lebih 2 tahun 8 bulan saya bekerja menjadi Wakil Menteri PUPR. Kemudian tanggal 15 Juni 2022 yang lalu, saya ikut dalam daftar reshuffle. Di reshuffle pindah sekolah. Pindah sekolah dari PUPR pindah ke Kemendagri. Nah, beliau sampaikan ke saya supaya ingin kembalikan ke habitat saya untuk membantu Pak Mendagri. Nah, saya berharap kebetulan dengan Pak Mendagri ini kan lama sekali beliau jadi Kapolda Papua. Kita ini satu komunitas diving, satu komunitas diving, dan sudah akrab cukup lama. Ya, kehadiran saya bisa dapat diterima dengan baik, luar biasa. Hari ini saya senang sekali bisa sinergi dengan Pak Tito, dengan semua para pejabat di Kemendagri untuk kita bisa menjalankan tugas yang baru lebih baik. Pak, apa sih yang Pak Presiden tugaskan ke Bapak untuk membantu Pak Tito itu bidangnya apa, Pak? Pertama itu Pak Presiden setelah melantik saya, ketika saya dipanggil pada malam hari, beliau sampaikan ke saya, beliau cuma tidak cerita banyak, bilang ingin memindahkan saya dari PUPR ke Kemendagri. Nanti setelah dilantik, baru besoknya saya dipanggil Pak Presiden. Lalu Pak Presiden menyampaikan kepada saya, ada sebenarnya 2 tugas berat yang harus diselesaikan menurut Pak Presiden. Yang pertama adalah terkait dengan soal Papua. Papua ya Pak ya? Papua ini kan sebenarnya diberikan status khusus atau lex spesialis oleh negara untuk bagaimana mengangkat harkat derajat martabat orang Papua supaya hidup lebih baik. Nah, proses penyelenggaraan Otsus ini sudah berjalan. Kemudian lakukan proses revisi Otsus. Kemudian kemarin kebijakan pemerintah untuk melakukan pemekaran
di 3 DOB yang baru. Ya. Nah ini kan sebelum ada penetapan ini kan terjadi pro kontra tolak. Betul. Dan antar ditolak atau diterima. Ya. Kemudian saya dipanggil Pak Presiden sampaikan ini terjadi proses tolak menolak, bagaimana caranya untuk merangkul semua pihak baik yang menolak maupun menerima bahwa ini adalah tujuan untuk kesejahteraan agar dibantu Pak Mendagri untuk segera dilaksanakan. Dan kita bersyukur karena begitu saya diberi kepercayaan tidak lama tanggal 30 Juni tahun 2022 itu sudah diketok palu, disahkan begitu. Dan tidak ada demo yang dilakukan karena kita sudah turun ke lapangan menyampaikan kepada teman-teman yang pro kontra, mari kita bersatu, adalah tujuan negara untuk baik, untuk kesejahteraan, mari kita laksanakan ini dulu supaya proses sambil jalan baru kita evaluasi. Akhirnya kan pro kontra awal sehingga bisa dapat diterima dan itu bisa berjalan dengan baik. Itu satu, Pak. Yang kedua adalah terkait dengan soal pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024, Pak. Nah, itu yang Pak Presiden sampaikan. Saya berharap bisa membantu Pak Mendagri. Ya, kehadiran Wakil Menteri itu akan membantu Pak Mendagri dengan seluruh jajaran yang ada di Kemendagri untuk bagaimana bisa melaksanakan pemilu serentak itu aman, lancar, dan tidak boleh ada kegaduhan, Pak. Itu. Dan tidak boleh ada terlalu banyak orang meninggal ya, Pak ya? Ya, harapannya bahwa harus lebih baik. Gitu. Tidak mesti harus sempurna, tapi harus lebih baik. Lebih baik, ya. Siapa? Pak Wamen, apa Pak bedanya ketika Pak Wamen sekolah 2 tahun 8 bulan di PUPR dan sekarang bertugas di Kemendagri, itu apa yang berbeda, Pak? Memang awalnya, Pak, banyak orang yang pesimis terhadap saya, Pak. Waktu di saya di PUPR, PUPR, Pak. Ini kok orang yang tidak paham soal infrastruktur kok kenapa harus masuk, Pak? Tapi kalau tidak pernah kita ada di sana, kita juga tidak pernah tahu, Pak. Iya kan, Pak? Jadi hidup ini kan proses belajar, Pak. Jadi saya juga, saya berterima kasih karena ternyata saya ada di sana itu saya ibarat double SKS, Pak. Saya S2 di PUPR, ternyata bisa dapat banyak ilmunya, Pak. Jadi 2 tahun 8 bulan. Jadi kalau hari ini kalau orang tanya saya soal infrastruktur, saya bisa katakan bahwa saya juga paham gitu, Pak. Jadi karena selama 2 tahun 8 bulan itu saya banyak hal yang saya belajar dan kerjanya memang banyak di lapangan, Pak. Di lapangan ya, Pak. Jadi awal pandemi Covid itu ya pemerintah ajak untuk harus kerja dari rumah, Pak. Betul. Kebetulan waktu di PUPR itu saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua Satgas Tim Penanggulangan Bencana untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Jadi kebanyakan di lapangan. Betul. Nah, itu yang Pak Presiden tanya, kok 2 tahun 8 bulan ada di PUPR kok nggak pernah kelihatan gitu. Tapi saya bilang memang saya di lapangan, jadi tidak tersorot kamera begitu. Tapi begitu Bapak dilukir ke Kemendagri ini kok disebut kembali ke habitat, kenapa, Pak? Apa memang Bapak merasa kembali ke habitat? Saya memang awalnya seorang birokrat, Pak. Jabatan terakhir saya sebagai Kepala Bagian Umum di pemerintahan di mana tempat saya jadi bupati. Setelah itu dari Kabak Umum lompat langsung jadi bupati, Pak. Jadi kurang lebih 10 tahun saya jadi bupati. Dan banyak hal yang saya tahu dan belajar. Apalagi menghadapi orang Papua dengan karakternya yang cukup keras. Wah, saya ternyata bisa dapat ilmunya banyak untuk bagaimana meredam konflik itu supaya bisa berjalan dengan baik, Pak. Jadi Bapak pengalaman di birokrasi, jadi sekarang di Kemendagri juga ngurusi birokrasi juga ya, Pak. Dikembalikan habitat supaya ngurus birokrasinya, Pak. Pak, bisa cerita, Pak, apa yang Bapak lakukan setelah diberi amanah sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri untuk itu tadi melaksanakan bagaimana DOB ini yang di Papua ini tidak menimbulkan kegaduhan. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Memang seperti cerita saya di awal tadi, memang di awal-awal itu kan antara menolak dengan menerima, Pak, termasuk dengan Majelis Rakyat Papua. Kemudian dalam proses ini penetapan yang sudah dilaksanakan ketok palu DPR tanggal 30 Juni kemarin, Pak, kita sudah lakukan kunjungan lapangan, Pak. Setelah penetapan dilakukan oleh DPR, kemudian kita turun lapangan, Pak, di Nabire yang hari ini jadi ibu kota provinsi Papua Tengah itu tanggal 25, kemudian tanggal 27 itu di Wamena yang jadi ibu kota Papua Pegunungan, kemudian di Papua Selatan itu di Merauke yang jadi ibu kota provinsi Papua Selatan itu tanggal 29, Pak. Jadi kita sudah lakukan awal kunjungan ini untuk sosialisasi pemekaran yang sudah dilakukan di 3 DOB baru, terus kemudian ke depan apa yang dikerjakan oleh pemerintah untuk bangun infrastruktur, kemudian ada proses peresmian provinsi yang baru, ada pelantikan pejabat gubernurnya, dan juga membentuk perangkat-perangkat dan seterusnya, Pak. Jadi sosialisasi yang kita lakukan
pada saat kita hadir itu kok saya lihat antusiasme masyarakat itu luar biasa, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi ketika kita ada di Nabire itu masyarakat itu kok sambutan sampai anak-anak sekolah, masyarakat itu turun di jalan-jalan. Itu yang memang mereka harapkan bahwa kehadiran ini supaya ada perubahan yang memang benar-benar bisa terjadi, Pak. Tapi itu bukan karena mobilisasi dari orang setempat yang pro gitu nggak ya, Pak? Tidak ya? ada. Tidak ya. Kalau masyarakat bisa hias badan itu kan tidak mungkin kita suruh masyarakat hias badan kan begitu kan mesti harus bayar, Pak. Iya, kan iya. begitu. Tapi Iya. kan ini dengan sukarela dia turun sendiri kan begitu. Itu artinya bahwa antusiasme warga begitu. Kok cukup luar biasa, artinya dia mengharapkan dengan pemekaran ini supaya membawa perubahan yang baru dalam kehidupan bermasyarakat di 3DOB yang baru, Pak. Dan Pak Wamen, kalau bagaimana caranya, Pak, kiatnya, Pak, untuk meyakinkan yang kontra itu gimana, Pak? Kalau yang kontra ini kan sebenarnya kita bisa lihat ini masyarakat kelompok mana yang datang ini, gitu. Okay. Apakah ada pesan sponsor, Ya. atau memang murni masyarakat kan, Pak? Saya kebetulan orang Papua yang datang dari kelompok mana, tinggal di mana, dengan siapa kan kita bisa tahu, Pak. Ya, ya, ya. Tapi kalau dari Jakarta saja yang pergi, pasti mereka tidak akan tahu. Tapi Iya, kan iya. seorang Papua, oh ini datangnya siapa, ini siapa yang nyuruh kan saya bisa tahu, Pak. Gitu. Ya, ya, Jadi ya. ketika begitu saya ada di Kemendagri, kok semua bisa berjalan lancar. Itu artinya Ya, ya, bahwa ya. saya bisa mengimbangi proses ini, kita jalan supaya kita berharap bahwa akan ada perubahan yang lebih baik. Awalnya di Papua yang satu besar, sehingga dengan 3DOB yang baru supaya bisa nampak kesejahteraan yang diharapkan oleh rakyat Papua. Pak, bisa dijelaskan pada kita semua, Pak, tahapan nanti setelah ini apa aja, Pak? Jadi tahapan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat setelah digedoknya 3 provinsi baru itu? Apa selanjutnya, apa ini snacknya, Pak? Jadi pada saat penetapan atau pengesahan undang-undang oleh DPR tanggal 30 Juni 2022, kemudian kan kita dalam proses pengundangan waktu itu, jadi sosialisasi sebelum proses pengundangan terjadi. Nanti kita posisi terakhir tanggal 29 di Merauke, baru Pak Presiden udah tanda tangan Undang-Undang nomor 13, 14, 15. Jadi 14 untuk Merauke, 15 untuk Papua Tengah, dan 16 untuk Papua Pegunungan, Pak. Nah, akhirnya begitu kita dapat keputusannya, langsung kita sosialisasi. Oh, ini sudah diundangkan, gitu, Pak Presiden udah tanda tangan. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah bagaimana kita datangi, seperti yang tadi saya jelaskan, tanggal 25 di Nabire, tanggal 27 di Wamena, tanggal 29 di Merauke, itu bagaimana kita bertemu dengan para bupati-bupati yang akan menerima, menjadi tanggung jawabnya mereka untuk menyiapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah di masa transisi. Itu 2 tahun ke depan sebelum ada pemilihan gubernur definitif dari hasil pemilu di tahun 2024. Jadi sekarang titik ini sampai 2 tahun ke depan itu masa transisi, berarti, Pak? Iya. Nah, dalam masa transisi itu apa yang dikerjakan, Pak? Dalam masa transisi yang akan kita lakukan, tahap pertama yang kita turun lapangan untuk sosialisasi, terus bagaimana kita juga ingin menggalang masyarakat, kemudian kita juga sosialisasi dari yang sudah diundangkan, manfaat dari DOB yang akan terjadi terhadap masyarakat itu, ini kita sudah sosialisasi. Nah, kemudian kita juga mengecek kesiapan pejabat gubernur yang akan dilantik itu berkantor di mana, kemudian perangkat-perangkatnya, katakanlah 22 OPD yang akan kita bentuk itu kira-kira berkantor di mana. Nah, ini yang lakukan sinkronisasi data termasuk dengan mutasi para pegawai. Mutasi para pegawai. Jadi satu DOB itu kurang lebih sekitar 1.000. 1.000 ya, Pak? Ya, kurang lebih 1.000, berarti 3 DOB berarti 3.000, Pak. 3.000 ini kita harapkan input. Jadi antara Kemendagri dengan kabupaten kota provinsi di Papua ini suite dari tenaga-tenaganya para ASN yang ada di sana. Presentasi adalah 80-20, Pak. 80 adalah orang asli Papua. 20-nya adalah dari luar yang ikut membantu dalam proses ini, Pak. Begitu. Jadi sebenarnya negara sudah memberikan ruang yang besar untuk orang Papua supaya bisa berkembang dengan apa yang dimiliki, dengan potensi yang ada itu bisa kita bangun lebih baik, Pak. Kalau menurut roadmap, Pak, PJ Gubernur ini harus ada kapan? Kita dalam jadwal kita itu paling lambat di akhir Oktober, Pak. Oktober tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini. Oh, tahun ini harus ada ya, Pak? Benar, Pak. Kita harapan kita tahun ini harus ada karena PJ gubernurnya itu akan ikut menyusun belanja APBD-nya untuk 2023, Pak. Kemudian ada persiapan untuk proses
pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan untuk mempersiapkan. Ini kan kita akan gandeng dari Kemendagri memfasilitasi untuk gandeng kementerian lembaga ini apa yang harus dia kerjakan, Pak. Pak, ini partnernya siapa ini, Pak? PJ Gubernur ini di dalam menyusun anggaran. Partner dia kalau di provinsi definitif kan partner dia kan DPRD setempat atau MRP gitu ya. Majelis Rakyat Papua. Ini partnernya siapa ini? Kalau sekarang kan ini kita belum ada ini tiga DOB belum ada. Nanti hasil pemilu 2024 baru bisa mengisi kursi DPR di provinsi yang baru, Pak. Itu akan terjadi. Nah, untuk sementara itu kan masing-masing dari dapil yang ada di provinsi induk kan ada. Jadi provinsi yang ada yang induk ini dari masing-masing katakanlah dapil di wilayah pegunungan, dia akan mengawasi ikut jalannya roda penyelenggaraan roda pemerintahan di wilayah pegunungan, katakanlah begitu, Pak. Jadi kalau di daerah Papua Tengah itu nanti dapilnya dari Papua Tengah yang ada di DPRP hari ini untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di sana, Pak. Pak, boleh dijelaskan, Pak, untuk PJ ini apa harus orang Papua asli atau apa syarat atau ketentuan umum syarat-syarat yang kalau sampai dengan hari ini, Pak, tidak ada rujukan khusus, tidak ada rujukan khusus untuk terkait dengan soal PJ, Pak. Karena PJ ini kan bukan pejabat definitif, Pak. Kalau pejabat definitif itu memang sudah ada undang-undangnya bahwa gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua, Pak. Itu memang sudah diatur dalam undang-undang Otsus kan gitu, Pak. Yang hasil revisi tetap sama. Untuk yang PJ sekarang itu tidak ada mutlak mengatakan bahwa harus orang asli Papua. Jadi dengan demikian nanti apa wisdomnya? Nah, kan sekarang kan ketentuannya kan jadi PJ kan harus pejabat tinggi madya, Pak. Pejabat tinggi madya berarti pejabat setingkat eselon 1. Nah, kalau sampai dengan hari ini kita rujukannya adalah ke Papua. Tetap ke Papua kan belum ada orang Papua yang ada memenuhi pangkat yang memenuhi syarat ada di kementerian dan lembaga ini kan belum ada, Pak. Jadi nanti dalam proses ini kan memang banyak aspirasi yang masuk, Pak. Gitu ya. Banyak aspirasi dari masyarakat masuk bahwa yang jadi PJ itu harus orang ini. Yang pensiun pun diusulkan, Pak. Tokoh masyarakat pun juga diusulkan, Pak. Tapi tidak ada rujukan yang mengatakan bahwa yang harus dilantik PJ itu adalah masyarakat umum atau yang dianggap tokoh masyarakat itu bisa dilantik itu belum ada, Pak. Sehingga sampai dengan hari ini yang ada adalah yang jadi PJ adalah pejabat. Jadi syarat umum ya yang selama ini diberlakukan untuk daerah-daerah lain kan, Pak. Benar, Pak. Saya tidak tahu ke depannya apakah dengan lex spesialis tadi bahwa akan ada atau tidak, tapi sampai dengan hari ini rujukannya cuma itu, Pak. Pak, kalau sekarang tadi kan Bapak mengatakan nanti secara tersurat Bapak mengatakan bahwa tahun 2024 lah nanti kita baru punya Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi. Benar. 3 itu. Boleh saya tafsirkan bahwa berarti nanti di pemilu 2024 3 provinsi baru itu ikut. Benar. Nah, untuk menentukan itu apa, Pak, yang harus disiapkan ketika mereka ikut? Berarti harus ada dapil baru atau gimana? Iya, Pak. Jadi setelah saya dilantik, kemudian undang-undang ini disahkan, saya datang konsultasi dengan teman-teman KPU RI, Pak. Kemungkinan bahwa mereka itu akan laksanakan pemilu sendiri atau tetap gabung dengan Papua satu dapil. Lalu teman-teman di KPU, ketua KPU menjelaskan dengan semua komisionernya bahwa 3 DOB yang baru itu akan menggelar pemilu itu sendiri, Pak. Jadi Papua yang awalnya satu dapil untuk DPR RI, ini kan berarti kan 3 DOB ditambah dengan yang induk, berarti 4, Pak. Jadi 4 ini masing-masing. Kalau presentasi pembagiannya adalah, katakanlah kita masing-masing 3 kursi, berarti ada ketambahan kan 2 kursi, Pak. Dari awalnya 10, sekarang kalau jadi 3-3, berarti ketambahannya 2, jadinya 12, Pak. 12. Jadi kalau 12 jadi, berarti wilayah Papua Pegunungan sendiri, Papua Tengah sendiri, Papua Selatan sendiri, dengan Papua Induk hari ini sendiri. Jadi awalnya jatah kursi ke Senayan itu 10. Sekarang dengan 3 DOB yang baru, kalau jatahnya adalah 3-3, maka jadinya 12, Pak. 12 ya, total seluruh Papua yang DOB sama Induk ya? Benar. Hanya saja dalam penjelasan yang kami terima dari Ketua KPU RI dengan komisionernya itu bahwa tidak akan membentuk KPU
provinsi di 3 DOB yang Oh, baru, Pak. tidak. ada, Pak. Jadi ditangani oleh Papua Indo. Benar sekali. Karena Ya. kan mereka ini kan masing-masing korwil-korwilnya ada, Pak. Oke. Jadi katakanlah di Papua Selatan itu dari 7 anggota komisioner di provinsi yang ada, nanti di Papua Selatan nanti satu korwil yang dia tangani, nanti kolaborasi dengan para KPU kabupaten kota yang ada di sana, Pak. Gitu. Nah, sama dengan pegunungan maupun di. Jadi kesimpulannya tidak akan membentuk Bawaslu maupun KPU di masing-masing provinsi. Akan ada, tapi hanya yang selama ini ada kabupaten kota saja. Nah, iya. Tapi Jadi, untuk provinsi nggak ada, Pak. Ya, jadi provinsinya nggak ada, termasuk Bawaslu-nya nggak ada. Tidak ada. Diserahkan sebenarnya kepada kota kabupaten selama ini yang sudah menjalankan fungsinya selama ini ya, Pak? Benar. Nah, Pak, kalau memang seperti itu, apakah berarti nanti di pemilihan gubernur di 3 provinsi ini juga akan dilakukan oleh KPU Indo Papua? Kalau itu pasti. Pasti. Tadi, karena kan perangkatnya untuk provinsi kan belum ada. Tapi kan yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten kota kan begitu. Betul. Tapi dibantu oleh KPU provinsi kan begitu, Pak. Iya. Pak, kalau boleh saya tahu, apakah memang di dalam proses pemekaran provinsi di Papua ini akan ada provinsi lagi? Setelah tiga ini. Kalau untuk di Papua itu memang. Enggak, maksudnya seluruh Papua termasuk Papua Barat ya, Pak? Iya, kalau di Papua itu awalnya itu kan berharap ada pemekaran Papua Utara, Pak. Ya. Papua Utara itu yang masuknya adalah daerah Saireri, Pak. Tapi kan sampai dengan hari ini kan kita belum ada, Pak. Ya. Yang ada itu Papua Barat Daya, Pak. Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Untuk Papua Utara kenapa, Pak? Kok belum ada, kenapa? Karena kemarin setelah lakukan pemetaan, Pak, di Papua Selatan itu kan masuk 4 kabupaten, Pak. Betul. Kemudian Papua Pegunungan itu 8, Papua Tengah kan 8, Pak. Ya. Sisanya itu yang masuk di induk, Pak. Ya. Nah, kalau kita bagi lagi Saireri, ya, itu berarti semakin kecil, Pak. Nah, sekarang dengan Papua induk yang ada sekarang, ini kan wilayah di pesisir semua ini, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kan dengan yang ada ini kan sebenarnya udah cukup, Pak. Nah, bagaimana fokus kita adalah dengan 3 DOB yang baru ditambah dengan yang induk, bagaimana kita sinergi bersama, berkolaborasi bersama untuk bagaimana membangun kesejahteraan yang lebih baik kan gitu, Pak. Nah, sebenarnya kan intinya itu. Kalau pemekaran dilakukan tujuannya adalah kesejahteraan untuk masyarakat Papua, mari kita di 3 DOB yang baru jadikan sebagai pilot projectnya untuk benar-benar negara itu bisa mewujudkan kesejahteraan untuk orang Papua yang selama ini mereka harapkan, Pak. Ya. Pak, mengenai Provinsi Papua Barat Daya, ya, apa pertimbangannya, Pak, memunculkan Provinsi Papua Barat Daya? Apakah karena ini memang wilayah suku tertentu atau gimana, Pak? Sebenarnya tidak juga, Pak. Ini kan dari awal kan udah masuk, tapi kan ini kan kemarin kan sudah dilakukan proses ini dari inisiatif DPR, Pak. Nah, inisiatif DPR ini yang sedang kita jalankan. Kemendagri adalah bagaimana untuk pengatur regulasi, kita ikut bersinergi bersama Komisi 2 untuk dalam proses ini, Pak. Nah, kita tidak tahu apakah dalam proses perjalanan ini akan ditetapkan tahun ini, atau mungkin tahun depan, atau mungkin 2025, kan kita sedang proses ini, Pak. Gitu. Kalau ada pertanyaan, Pak, mengapa di daerah lain moratorium belum dibuka, tetapi di Papua justru dimekarkan? Apa yang bisa argumentasinya gimana itu, Pak? Jadi kan negara kita ini kan yang mempunyai leg spesialis itu ada 4, Pak. 4 ya? 4. Ya. Aceh, DKI, Jogja, sama Papua, Pak. Nah, Papua, kenapa dilaksanakan pemekaran hari ini? Karena leg spesialis tadi, Pak. Berarti kan kekhususan, Pak. Kalau di tempat lain, banyaknya aspirasi yang masuk untuk ingin memekarkan kota, kabupaten, maupun bahkan provinsi, belum dapat dilakukan karena sampai dengan hari ini itu belum dicabut moratorium, Pak. Nah, sehingga dalam proses moratorium, apalagi negara diperhadapkan dengan masalah yang besar dengan adanya pandemi COVID, kemudian ekonomi juga tidak menentu, bukan hanya di negara kita, tapi secara global kan, seluruh dunia, betul. Seluruh dunia, Pak. Itu berdampak kepada proses yang akan kita lakukan, Pak. Karena proses yang akan kita lakukan itu kan terkait dengan soal pembiayaan. Betul. Itu juga dialokasikan dengan dana APBN untuk membiayai proses ini. Karena tidak bisa kita mandiri, Pak. Nah, sehingga kenapa moratorium ini dicabut? Karena memang kondisi keuangan belum memungkinkan itu untuk dilakukan, Pak. Pak, kalau kita melihat bahwa yang tadi Bapak sebutkan ada 4 provinsi.
Nah, satu kekhususan dari Papua adalah adanya dana otsus, Pak ya. Benar. Otonomi khusus yang sudah berlaku 20 tahun. Menurut Bapak, kita mau apain ini dana otsus ke depan ini, Pak? Kalau dana otsus ya memang apakah lanjut begitu saja atau apa yang harus kita lakukan? Harus lanjut, Pak. Kenapa harus lanjut? Ya. Karena otsus ini adalah kebijakan negara memberikan alokasi dana ini untuk orang Papua, Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan kebijakan ini supaya terjadi perubahan? Ya. Perubahan dari sisi infrastrukturnya yang bisa kita bangun, tapi SDM-nya juga kita bangun, ya. Ekonominya kita bangun, pendidikan juga kita bangun, ya. Kesehatan juga kita bangun. Ya. Nah, otsus ini kan sudah berjalan kurang lebih sekitar 20-an tahun, Pak, ya, sejak disahkan di tahun 2001. Ya. Nah, sampai dengan hari ini memang banyak keberhasilan yang sudah dilakukan. Kan banyak anak-anak Papua yang diberi kesempatan untuk sekolah keluar kan, baik di Eropa, di Amerika, di Australia, dan mereka ini diberi kesempatan, dan itu menggunakan dana otsus, Pak. Ya. Begitu. Sehingga ketika anak-anak ini sudah mendapatkan ilmu, kesempatan yang lebih baik, mereka kembali supaya bagaimana bisa membangun Papua itu ke depan bisa lebih baik, gitu, Pak. Nah, apa yang perlu diperbaiki atau dievaluasi atau ditinjau kembali, Pak, terkait dengan pelaksanaan otsus? Otsus itu kan kebijakan yang harus diimplementasikan di lapangan, ya. Nah, betul kan, Pak ya? Benar, Pak. Ya. Apa yang perlu Nah, itu yang perlu sosialisasi panjang buat rakyat untuk paham, Pak. Karena otsus ini kan tidak berwujud, Pak. Tapi itu adalah kebijakan yang diberikan oleh negara untuk Papua, Pak. Ya. Termasuk dengan soal kewenangan untuk mengelola dana otsus, Pak. Ya. Dana otsus itu kan dengan setara DAU nasional kan dengan terakhir hasil revisi kemarin kan awalnya 2%, sekarang kan jadi 2,25%, Pak. Betul. Nah, dana ini kan sebenarnya kan yang dikelola adalah para bupati, wali kota, gubernur kan, Pak. Ya. Nah, kita harapkan ke depannya adalah bagaimana dana otsus ini benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Ya. Kita bagaimana membuka diri untuk transparansi pengelolaan dana otsus itu penting, Pak. Ya. Supaya edukasi dari dana yang dikelola dimanfaatkan itu benar-benar bisa menyentuh kepada kepentingan rakyat itu. Dari pendidikannya, pelayanan kesehatannya, ya, ekonominya itu bisa berjalan, begitu. Nah, sampai dengan hari ini Ketua DPR Provinsi Papua itu menyampaikan bahwa ada otsus, tapi ternyata pemberdayaan ekonomi itu kabupaten itu bisa alokasikan cuma 5 miliar kan begitu. Nah, ini yang mungkin juga hal-hal seperti ini yang perlu kita perbaiki. Ya. Kalau ini adalah untuk kesejahteraan, kira-kira kita memberi ruang yang lebih besar kemana? Alokasi anggarannya kemana? Katakanlah pendidikan atau kesehatan, atau mungkin peningkatan ekonomi masyarakat, ini yang mungkin perlu ke depan bisa evaluasi. Nanti saya berapa kali diskusi dengan Pak Menteri, beliau sampaikan bagaimana mengawal proses ini sehingga dana ini bisa kita kawal, 3 DOB yang dijadikan sebagai pilot project untuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Pak. Pak, boleh diceritakan, Pak, dalam implementasi dana otsus itu krusial poin yang paling utama apa, Pak? Pengawasankah? Apa pengawasannya, ataukah kemudian sistem distribusinya, atau apanya, Pak? Ya, sekarang kan dengan hasil, ya ini bukan hasil evaluasi tapi dengan hasil yang kita lihat dari proses penyelenggaraan otsus kurang lebih sekitar 20-an tahun dengan mengelola dana yang cukup besar, ya. Akhirnya kan supaya ada yang bisa diawasi, ini kan sehingga kan terbentuklah yang namanya BP3OKP, Pak. BP3OKP itu adalah salah satu badan yang bagaimana untuk mengelola, mengawasi terkait dengan pelaksanaan dana otsus, Pak. Jadi sampai hari ini kalau rakyat Papua katakan bahwa otsusnya gagal, sehingga kenapa harus ada badan ini BP3OKP? BP3OKP ini tuh linknya bukan hanya Kemendagri, Pak. Ini kementerian lembaga. Jadi ini PUPR mau kerja apa? Perhubungan mau kerja apa? Iya kan? Jadi ini sinergi dengan Bappenas. Jadi kita bisa rencanakan dengan alokasi anggaran yang akan didistribusikan buat Papua itu dengan infrastruktur yang akan kita kerjakan. Ini adalah dibawa dengan BP3OKP. Ini satu badan yang bisa mengawasi dengan dari evaluasi 20 tahun yang lalu, Pak. Iya. Pak, Bapak kan punya pengalaman 10 tahun jadi kepala daerah, betul ya, Pak ya? Nah, tentu ketika menjadi kepala daerah, Bapak juga mengelola dana otsus untuk kepentingan masyarakat. Apa yang Bapak lakukan ketika menjadi kepala daerah itu yang membuat dana otsus itu betul-betul bisa dirasakan oleh kabupaten yang Bapak pimpin dalam konteks ini? Kurang lebih 10 tahun, Pak. Ya.
Saya itu bebaskan biaya sekolah, Pak. Itu satu ya, Pak ya, bebaskan biaya sekolah ya. Biaya sekolah. Untuk semua tingkat. Semua tingkatan, Pak. Iya, mulai SD, kecuali perguruan tinggi, Pak. Mulai dari PAUD sampai dengan kan SMA. Benar, Pak. Itu satu ya. Kecuali perguruan tinggi. Satu ya, untuk pembebasan biaya SPP, biaya sekolah. Terus apa lagi, Pak? Implementasi. Berobat, Pak. Oh, berobat. Bebaskan untuk biaya berobat itu gratis, Pak. Jadi di biaya baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Benar. Ya. Jadi kita bebaskan supaya rakyat yang datang, apapun keluhan dia itu bisa diobati dan dia tahu bahwa yang dibiayai adalah menggunakan dana otsus, Pak. Oke. Yang ketiga, Pak? Kemudian kita modalin masyarakat asli untuk mengembangkan ekonomi, bahkan kita menggunakan dana otsus untuk bangunkan pasar-pasar khusus. Pasar khusus untuk orang asli Papua, Pak. Oke. Kenapa kita bangun pasar untuk orang asli Papua? Supaya dia tidak rasa minder dengan saudara-saudara kita pedagang-pedagang dari luar. Ya. Karena dari sisi ilmunya, mungkin dia berdagang itu jauh ilmunya lebih tinggi ketimbang dengan orang kita, Pak. Ya. Makanya kenapa dibuatkan pasar khusus? Supaya dia bisa dapat mengelola potensi yang dia punya, hasil yang dia punya, tetapi di situ diberikan tempat khusus, tapi tidak dibebanin biaya, Pak. Nah, itu dibangun dari dana otsus, tapi untuk kesejahteraan masyarakat, Pak. Jadi, ya. Nah, kemudian kita juga mengirim anak-anak pergi sekolah keluar dibiayai dari dana otsus, Pak. Gitu. Itu ya, yang implementasi yang dilakukan seperti itu ya, Pak. Benar. Ya? Pak, kalau Bapak lihat, mengapa ada masih banyak orang yang menganggap bahwa dana otsus itu lenyap atau tidak bisa dirasakan? Apa ya biasanya, Pak, yang menyebabkan munculnya keluhan semacam, saya nggak merasa mendapatkan benefit dari dana otsus itu apa biasanya, Pak? Ya, sebenarnya kan dana otsus itu tidak untuk dibagi-bagi, Pak. Itu penting ya, Pak kan? Ya. Persepsi ini yang harus kita rubah, Pak. Ya. Jangan sampai dianggap oleh negara kasih uang ini untuk dibagi-bagi kepada kayak rakyat. BLT gitu ya, ya kan, Pak? Tapi negara ini kasih uang ini, porsi untuk pendidikan itu berapa persen, kesehatannya berapa persen, infrastrukturnya berapa, kan sebenarnya kan kita ada dana DTI, Pak. Ya. Karena infrastruktur otsus itu cukup besar, Pak. Itu 2 atau 3 triliun, Pak. Gitu. Kemudian dana transfer fresh money yang transfer ke kabupaten kota itu kan ada. Ya. Nah, ini yang sebenarnya di-trigger para kepala daerah untuk bagaimana mengelola uang ini untuk kepentingan masyarakat, Pak. Ini yang harus dilakukan. Tapi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa otsusnya gagal, ya kalau kita perbaiki persepsi masyarakat bahwa uang yang dikasih itu bukan untuk dibagi-bagi. Jadi kemungkinan karena mispersepsi ya, Pak? Benar sekali. Ya. Karena dia rasa bahwa dia ingin nikmati otsusnya, tetapi otsusnya itu ternyata dalam bentuk program, kan, Pak? Gitu. Betul, jadi ini yang mungkin perlu ada sosialisasi yang terus-menerus kita lakukan untuk supaya ada pemahaman dari masyarakat bahwa otsus yang dikasih itu bukan untuk dibagi-bagi duit, tapi dalam bentuk, dan kita bisa mengedukasi mereka lebih baik, Pak, supaya ke depan pada saat implementasi otsus ini dengan 3 DOB yang baru, saya harapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, hidup mereka juga lebih baik dari yang sebelumnya, Pak. Ya. Pak, kita geser sedikit ke pemilu 2024, Pak. Kalau menurut catatan Pak Wamen, untuk pemilu tahun 2024 yang dalam sejarah belum pernah kita lakukan sebelumnya, Pak, apa krusial poinnya, Pak? Sebenarnya kan kemarin yang pada saat proses penyelenggaraan itu tidak menjadi serentak, tetapi kan ada beberapa yang digabung dilaksanakan. Ya. Kemudian ada beberapa penyelenggara yang kerja mungkin bisa lebih banyak sehingga mengakibatkan para penyelenggara ternyata kan banyak yang meninggal, Pak. Ya. Nah, itu kan jadi poin besarnya Pak Presiden, Pak. Ya. Nah, itu yang beliau harapkan dalam sepanjang sejarah Republik ini baru pertama kali negara akan menjalankan pemilu serentak, baik pemilu legislatif, pilpres maupun pemilu kada, Pak. Ya. Nah, ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden supaya Kemendagri untuk yang bisa mengatur regulasi ini untuk mengawal proses ini sampai penyelenggaraan pemilu serentak 2024 itu bekerja sama antara Kemendagri, Komisi 2 DPR, Bawaslu, kemudian KPU RI, kita bersinergi untuk bersama-sama bagaimana proses penyelenggaraan itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Gitu. Jadi ini yang kita harapkan dan juga Pak Presiden mengharapkan dari sisi budgeting anggarannya, kemudian bisa dapat terukur dengan baik sehingga tidak boleh ada kegaduhan-kegaduhan yang ada di lapangan, bagaimana kita bisa meminimalisir proses ini bisa berjalan lebih baik, Pak. Pak, menjelang pemilu 2024, ini kan
banyak benar yang harus diurusi oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait dengan penunjukan PJ kepala daerah. Nah, apakah ini menurut Bapak ini PR berat atau biasa saja, Pak? Jadi tugas Kemendagri untuk ratusan kepala daerah kan harus di PJ kan, Pak, ya? Betul kan, Pak? Benar, Pak. Dan ini tidak mudah juga karena saking banyaknya untuk menentukan ini. Banyak kepentingan yang harus diakomodir, banyak aspirasi yang mungkin tidak bisa terakomodir oleh regulasi. Gimana Pak ini, Pak, menurut Bapak? Sebenarnya kan kalau PJ katakanlah Bupati Wali Kota, ini kan sudah ada ketentuannya, Pak. Ya. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat tinggi Pratama, ya, Pak. Ya. Setingkat pejabat eselon 2. Ya. Kan kita banyak orang, Pak. Ya. ASN kan banyak, Pak. Ya. Tapi ASN juga kan dipilih ASN yang memiliki kemampuan untuk dalam proses penyelenggaraan ini, Pak. Dan kita, kenapa Pak Menteri sampaikan bahwa para PJ ini tidak menggunakan kos politik, Pak. Beda dengan menggunakan kos politik. Ya. Sehingga Pak Menteri berharap bahwa PJ yang ditunjuk ini tidak boleh dilakukan penyimpangan, Pak. Sehingga ini jadi model evaluasi kita. Oh, ternyata pada saat proses kepemimpinan meskipun dalam masa transisi 2 tahun ke depan sampai dengan pemilu kepala daerah secara serentak itu dilaksanakan, ternyata PJ yang ditunjuk itu lebih baik karena tidak menggunakan kos politik, Pak. Sehingga dia bisa mengimbangi proses dengan pelayanan publik yang bisa lebih baik, Pak. Karena tidak terbebani dengan kos politik tadi, Pak. Nah, sehingga proses ini sudah berjalan, menurut saya itu Kemendagri sudah lakukan memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, Pak. Dengan peraturan yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sampai dengan hari ini itu kan tidak ada kegaduhan yang menimbulkan terkait dengan pelantikan PJ-PJ yang sudah kita lakukan, Pak. Ya, Pak, kemarin saya ngobrol dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa perlu ada payung hukum sebenarnya terkait dengan penunjukan PJ pada kesempatan kali ini karena masa tugasnya ada yang melebihi 1 tahun. Dan menurut fatsunnya harusnya mereka tidak boleh lebih dari 1 tahun. Apakah Bapak setuju nggak dengan pendapat ini bahwa perlu ada regulasi untuk mengatasi ini? Kalau tidak salah kalau tidak salah sebenarnya kan Pak Sekjen kita udah jawab suratnya Ombudsman, Pak. Bahwa terkait apa yang sudah dilakukan itu kan sesuai dengan ketentuan, karena tidak mungkin kita yang mengatur regulasi kemudian kita melanggar aturan, Pak. Itu sangat tidak mungkin, Pak. Nah, memang kita juga butuh input dari masyarakat, Pak. Ya, termasuk lembaga-lembaga lain. Itu kan supaya jadi evaluasi bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, Pak. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan kan pasti kita evaluasi. Tapi menurut kami apa yang sudah dilakukan selama ini itu kan sesuai dengan ketentuan, Pak. Proses baik PJ, gubernur maupun wali kota, bupati, ini kan semua kan berjalan kan sesuai ketentuan, Pak. Karena itu yang kita tunjuk adalah ASN aktif, bukan yang udah pensiun kan, Pak. Betul. Sehingga masyarakat juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu tidak terhambat dengan hal-hal lain, kecuali pada saat pemilihan definitif siapapun bisa punya hak untuk dicalonkan kan begitu, atau mencalonkan diri kan gitu, Pak. Pak, ada satu regulasi yang menyebutkan bahwa mereka harus menjalani secara berkala asesmen, Pak, ya, penilaian maksudnya apakah ini bisa lanjut atau tidak. Itu kalau boleh gimana, Pak? Para PJ ya? Para PJ maksud saya. Memang kita evaluasi kalau tidak salah 6 bulan itu kita terus evaluasi, Pak. Apakah PJ yang ditunjuk ini benar-benar dia melaksanakan tugas atau tidak. Dan kita juga dapatkan input dari masyarakat, Pak. Masyarakat yang ada PJ di sana, kemudian proses penyelenggaraan itu sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Atau ada terjadi penyimpangan, ada korupsi segala macam, tidak begitu. Jadi kita evaluasi, kalau memang kita dapatkan hal-hal begitu, kemudian dari Kemendagri itu kita turunkan tim supaya tidak menjustifikasi orang secara sepihak. Kita juga untuk menguji kebenaran dalam proses yang dilaporkan oleh, jangan sampai itu kelompok-kelompok yang tidak senang kemudian melaporkan. Kita juga kan harus menjaga keseimbangan, Pak. Jadi ini yang terus, tapi untuk sampai dengan hari ini dengan proses pelantikan PJ yang sudah dilakukan baik gubernur maupun bupati, wali kota sampai dengan hari ini itu masih belum ada, Pak. Tapi dalam sesuai dengan ketentuan memang evaluasi terus kita lakukan sehingga kita bisa tahu bahwa PJ yang ditunjuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan diharapkan atau tidak. Pak, Bapak setuju nggak dengan pendapat yang selama ini muncul? Ini pendapat liar yang mengatakan dengan banyaknya PJ dan mereka bisa menjabat lebih dari 1 tahun, ini pemerintah pusat itu powerful sekarang ini, menjadi powerful karena
mereka adalah sebenarnya birokrat pemerintah yang jadi PJ-PJ ini, sehingga ini lebih efektif pemerintah ini, lebih powerful. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau kita powerful, memang tugasnya Kemendagri untuk menjaga, toh Pak. Ya. Proses penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan, kevakuman itu tidak boleh terjadi, Pak. Makanya kenapa 1 hari sebelum masa jabatan berakhir, kita sudah ada proses pelantikan dilakukan sehingga tidak boleh terjadi kevakuman dalam pelayanan publik, kan begitu, Pak. Jadi ini terus kita lakukan, dan kalaupun terjadi pergeseran mungkin 1-2 hari, tapi kan ada PJ, katakanlah PLH Sekda ditunjuk dalam mempersiapkan untuk proses pelantikan, kan begitu. Katakanlah kayak di Papua Barat. Papua Barat itu kan seharusnya masa jabatan berakhir tanggal 22 kemarin, tapi pelantikan baru dilaksanakan hari ini, karena kan di situ untuk dalam mengisi waktu 1 hari ini kan dilaksanakan PLH oleh sekretaris daerah, kan gitu, Pak. Nah, proses pelantikan hari ini berarti tidak boleh terjadi kevakuman pelayanan di masyarakat, dan saya kira Kemendagri secara konsisten melaksanakan apa yang menjadi amanat undang-undang supaya proses penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, Pak. Pak Wamen, Pak Wamen punya jam terbang sebagai kepala daerah selama 10 tahun. Pak, bisa cerita nggak selama 10 tahun Bapak menjadi bupati, apa Pak yang pelajaran, pengalaman apa yang paling tidak bisa Bapak lupakan? Lebih banyak stresnya, Pak. Pak, apa Pak yang menyebabkan stres itu apa biasanya Pak kalau sebagai kepala daerah di Papua, di Kabupaten Jayawijaya ini, Pak? Kalau Kabupaten Jayawijaya ini saya susah untuk gambarkan, Pak. Masalahnya saya belum tidur, itu orang lain masih nunggu saya, Pak. Padahal ini sudah tengah malam, Pak. Oh, Bapak belum tidur tapi masih ada orang nunggu? Masih ada orang yang bertamu sama saya, Pak. Kalau saya mengabaikan mereka, dianggap saya tidak hargai mereka, Pak. Oh gitu ya, Pak ya. Lalu tidur sebentar, belum bangun, orang sudah ada nunggu, Pak. Oh gitu ya, Pak. Orang sudah ada yang nunggu, ya. Gitu. Jadi pemimpin itu ngurus pasien itu lebih banyak daripada dokter-dokter yang asli, Pak. Oh, oke. Jadi pemimpin ini kan untuk pelayanan publik, Pak. Jadi mereka itu datang ke Bapak dengan berbagai macam masalah gitu ya? Keluhan, Pak. Oh. Jadi kita ini kan dalam konteks membeda masalah, Pak. Jadi pemimpin itu tidak gampang karena kita dalam proses membeda masalah. Yang datang itu dengan keluhan masing-masing, kan begitu. Ya. Nah, kalau kita mengabaikan satu, dianggap kita tidak konsisten lakukan pelayanan terhadap masyarakat. Apapun idenya, pendapatnya, kita harus menerima, Pak. Memang agak sulit karena kondisi kayak di Papua, Pak. Papua itu ketergantungan mereka terhadap pemerintahan itu terlalu tinggi, Pak. Oh gitu ya, Pak ya? Terlalu tinggi. Ya. Kenapa kalau di luar Papua, orang malas tahu, Pak. Bupati kapan datang, wali kota kapan datang, kapan masuk kantor, itu mereka nggak perlu tahu, Pak. Iya. Tapi kalau di Papua, orang hari-hari parkir mobil di depan saja udah tahu, oh ini bupati udah masuk ini. Oh, kalau mobil depannya nggak kelihatan, oh ini bupati ini udah nggak masuk kantor, begitu. Setiap hari begitu, oh hitung-hitung, oh seminggu bupati tidak ada. Jadi udah ketahuan kalau bupatinya udah seminggu nggak berkantor, Pak. Begitu. Berarti mereka sudah duga bahwa oh bupati ini pasti ada di Jakarta, kan begitu. Makanya kenapa orang bilang para pejabat di Papua itu lebih banyak meninggalkan posnya, lalu pergi ke tempat lain, berarti mengabaikan pelayanan publik, kan, Pak. Nah, itu yang terjadi. Nah, harapan kita ke depan adalah, mari, kalau saya tidak disuruh untuk jadi bupati, wali kota atau gubernur, itu saya bisa jadi pemimpin adalah kemauan saya sendiri. Nah, mari resikonya kita tanggung, karena tidak ada orang yang minta saya untuk jadi pemimpin. Tapi dengan segala konsekuensi, saya secara konsisten lakukan pelayanan publik, itu menjadi tanggung jawab saya untuk penyelenggaraan pemerintahan, bangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi ini kan bisa berjalan, karena durasi waktu ini sangat pendek, 5 tahun itu sangat singkat. Kok ternyata waktu cepat habis karena banyak urus rakyat, kan, Pak. Pak Wempi, pada waktu Bapak memimpin sebagai kepala daerah, bisa cerita, Pak, kondisi keamanan di wilayah yang Bapak pimpin waktu itu bagaimana dibandingkan dengan sekarang misalkan? Atau sama saja kondisinya soal keamanan, Pak? Justru di tempatnya saya, Pak. Kalau saya boleh cerita, Pak. Saya larang orang untuk demo, Pak. Oh gitu ya? Waktu saya ada, banyak masyarakat yang protes saya. Undang-undang itu udah mengamanatkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu punya hak mengemukakan pendapat, pikiran di muka umum. Saya cuma bilang, maaf, saya sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, saya memegang amanah untuk pembangunan dan kesejahteraan. Kalau demonya adalah anarkis dan akan merusak tatanan pemerintahan yang kita bangun,
di sini bukan tempatmu, kan begitu. Jadi saya ngelarang orang, selama saya jadi bupati tidak boleh ada orang yang demo, Pak. Oh, Bapak minta begitu ya? Iya. Jadi saya bilang kalau Anda terpaksa sampai demo, saya siapkan ruang di hutan, kan begitu, supaya tidak ada orang yang menyaksikan, kan Pak, begitu. Kalau demo nggak ada yang menyaksikan percuma lah, Pak. Iya kan. Kalau sasarannya hanya datang untuk mengganggu aktivitasnya warga, ya lebih baik kok sembunyi-sembunyi demonya. Setelah itu kan bubarkan diri sendiri dengan kesadarannya, itu kan lebih baik, Pak. Selama 10 tahun saya pimpin, Pak, tidak ada orang demo, Pak. Tidak ada terjadi kekacauan, Pak. Saya meminta kepada Kapolres, kalau yang lakukan jambret di tengah kota segala macam, saya bilang, saya meminta untuk ditertibkan, Pak. Gitu. Bukan ditangkap, saya cuma bilang tolong tertibkan. Iya. Kalau orangnya ditangkap, tolong telusuri keluarganya siapa, keluarganya itu diperhadapkan dengan saya, Pak. Komitmen, kita umumkan di RRI, Pak. Sehingga RRI, masyarakat di sana kan di kampung-kampung kan tidak punya TV yang bisa mereka ini. Jadi mereka bisa ikut siaran dari RRI, Pak. Hari ini Bupati buat apa, keluarkan statement apa, diumumkan di RRI, Pak. Sehingga masyarakat ikuti dan bisa laksanakan. Dan saya bersyukur karena selama 10 tahun semua tertib jalan, tidak pernah ada kekacauan yang terjadi. Dan kekacauan itu akan terjadi tergantung pemimpin di mana dia proses, Pak. Karena secara undang-undang mengatakan bahwa bupati, wali kota, gubernur adalah penanggung jawab keamanan di daerah, Pak. Bukan Kapolres, bukan Kapolda, bukan Pangdam, Komandan Kodim. Bukan Komandan Kodim, tapi yang penanggung jawab keamanan itu bupati, wali kota, gubernur, Pak. Saya memegang teguh itu, Pak. Kalau untuk keamanan rakyat, mari saya laksanakan, begitu. Saya apa yang saya lakukan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk keamanan. Saya adalah penanggung jawab, Pak, begitu. Nah, itu yang saya lakukan selama 10 tahun. Tidak pernah orang demo, Pak. Bagaimana Bapak mengatasi orang-orang yang tidak setuju lalu menggunakan kekuatan senjata, Pak? Kalau kekuatan senjata ini kan intinya kan bagaimana kan kita bisa berkomunikasi, tuh. Oke. Iya kan? Iya. Kan mereka itu kan warga masyarakat saya. Saya tidak pernah menganggap mereka itu bahwa ini kelompok berseberangan jalan. Saya nggak memperhatikan mereka, nggak, Pak. Saya anggap sepanjang kamu ada di wilayah saya, bahwa kamu adalah rakyat saya, dan saya wajib untuk memperhatikan semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan agama, Pak. Nah, itu yang kita lakukan dan semua kita berhasil, Pak. Nah, seharusnya sekarang para pemimpin itu membuka diri, membuka ruang untuk merangkul semua pihak, Pak. Supaya mari kita menikmati bersama proses pembangunan ini bisa berjalan lebih baik, Pak. Tapi kalau kita membangun oposisi dengan kelompok yang berseberangan, orang yang mengkritik kita, pasti perbedaan itu akan semakin tajam, Pak. Gitu. Nah, itu supaya tidak terjadi, mari kita rangkul proses pembangunan, libatkan mereka dalam proses pembangunan, supaya mereka lupa dengan hal-hal yang negatif, Pak. Sehingga bisa kita laksanakan. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga selama saya 10 tahun jadi bupati, Pak. Sehingga semua bisa berjalan. Saya masyarakat saya itu cuma hanya makan pagi sama makan malam, Pak. Tidak pernah makan siang, Pak. Oh, memang karena budayanya begitu, Pak. Oh, budaya nggak ada makan siang. Tapi saya ajar mereka makan siang, Pak. Supaya apa, Pak? Ajar mereka makan siang. Jadi saya bilang pada saat pagi hari makan pergi ke ladang atau ke kebun. Siang hari dia petik sayur di kebun, kamu pulang, kamu masak lagi, makan, diajarkan, Pak. Gitu. Jadi siklus hidupnya mereka ini kita ajarkan, selama ini kamu salah, kamu harus begini, supaya bisa proses, Pak. Jadi sebenarnya kan edukasi itu bisa kita lakukan di mana siapa yang pimpin, lalu ajak SKPD teknis untuk mengajarkan mereka supaya menumbuhkan kesadaran supaya proses hidup itu bisa lebih panjang, kan? Pak, ini last question, Pak. Sepanjang Bapak menjadi kepala daerah di Papua, berapa kali daerah Bapak dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia? Pak Presiden itu yang menurut saya sampai dengan hari ini saya tidak bisa lupa, Pak. Itu Pak Presiden sudah 6 kali datang. Waktu saya jadi bupati, Pak. 2008. Saya jadi bupati tahun 2008, Pak. Nanti setelah Pak Jokowi ini kan mulai 2014 ya, Pak? Betul. 2014. Selama beliau jadi presiden dan selama saya jadi bupati, mulai dari 2014, beliau saja belum dilantik setelah terpilih jadi presiden, belum dilantik itu kunjungan pertama di Wamena, Pak. Pak Presiden datang. Nah, beliau itu datang, kemudian kita buat acara adat dengan masyarakat untuk buat syukuran beliau terpilih sebagai presiden, Pak. Itu pertama waktu saya jadi bupati, sampai beliau terkesan pertama sekali beliau datang lihat Wamena kondisi begitu, akhirnya menggugah hati beliau untuk bagaimana membangun infrastruktur di wilayah pegunungan bisa lebih baik, Pak. Nah, satu hal yang menurut saya itu jadi kesan yang paling istimewa buat saya adalah ketika Pak Presiden ada di tengah-tengah masyarakat di Stadion Pendidikan Wamena, Pak.
Nah, Stadion Pendidikan Wamena itu di dalam stadion yang biasa orang main sepak bola. Ya. Sekarang ini sudah dipenuhi oleh masyarakat, Pak. Ribuan masyarakat, kurang lebih sekitar 15 ribuan orang, Pak. Yang lain di tribun, tapi yang lain duduk di bawah, Pak. Ya. Nah, dari ujung sampai ujung itu ditaruh makanan, Pak. Makanan yang sudah dibakar batu itu dari ujung sampai ujung itu ditaruh, Pak. Lalu masyarakat duduk rapi. Ya. Lalu Pak Presiden tanya sama saya, dia bilang, Pak Bupati, di depan itu apa? Begitu. Lalu saya sampaikan, saya bilang, Bapak, itu makanan. Dari ujung sana sampai ujung itu makanan. Kenapa kok ribuan orang masyarakat, tapi kok dia tidak mau ambil makanan? Ya. Gitu. Saya bilang, Bapak, budaya di sini, ini bukan soal makan banyak atau makan sedikit, Pak. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang nanti akan berdiri di titik tertentu, lalu dia yang ambil, dia bagikan. Bagikan sedikit, supaya semua orang itu bisa mendapatkan bagian dari yang dia makan. Ini soal makan banyak atau soal makan sedikit, tapi bagaimana untuk membangun kebersamaan. Gitu. Wah, beliau terheran-heran. Kalau dia bilang, kalau kita acara di Jawa sana, makanan udah di depan, orang udah ambil. Tapi ini tertibnya luar biasa. Tapi pada saat proses yang sama, kita juga ada bakar batu, ya. Bakar batu itu harus nunggu Pak Presiden untuk buka acara bakar batunya. Tapi di tengah-tengah acara itu, ternyata ada hujan yang begitu turun, sangat lebat sekali hujannya. Dan itu 1 kilo lagi hujan itu masuk di stadion. Kemudian rupanya Pak Presiden itu memperhatikan arah hujannya. Gitu. Kok 1 kilo masuk, kok ternyata hujan itu bagi arah begitu. Bagi arah, terpencar begitu. Ternyata di stadion itu tidak turun hujan, Pak. Lalu Pak Presiden tepuk saya di belakang, Pak. Tepuk saya belakang, baru dia tanya, Pak Bupati, di sini ada pawang hujan nggak? Begitu. Saya sampaikan, saya bilang, Bapak, tidak ada pawang hujan di sini. Semua orang yang ada di depan ini sedang berdoa kepada Tuhan supaya jangan mempermalukan saya yang mengundang Bapak ke sini, ditambah dengan rakyat ini, kalau kita bahasa kuyup, supaya tidak mempermalukan. Gitu. Dan doanya mereka itu yang dikabulkan Tuhan, sehingga hujan itu bisa tercempat. Kalau tidak ada satu titik hujan pun yang turun, Pak. Dia bilang, wah, luar biasa. Kok ternyata di sini tidak ada pawang hujan. Kalau di Jawa sana ada acara sedikit-sedikit, ada amplop untuk pawang hujan, kan gitu. Ini kan jadi kesan yang sangat baik menurut saya. Nah, bagaimana beliau meyakini dengan sebenarnya masyarakat yang punya adat yang paling kuat, sebenarnya kalau pemimpinnya bijak, sebenarnya bisa atur masyarakat kehidupannya lebih baik. Intinya lebih tertib gitu ya, benar sekali, Pak. Pak, waktu Pak Jokowi naik trail itu di wilayah kerja Bapak nggak tuh? Benar sekali. Nah, itu apa? Bagaimana ceritanya kok bisa tiba-tiba beliau kepingin naik motor di wilayah yang ya boleh disebut daerah yang konflik lah gitu? Benar sekali. Memang awalnya itu kan saya yang gagas jalan itu, Pak. Wamena Habema Memukuyuguru, Pak. Karena jarak antara Jayapura Wamena itu kan 584 kilo, Pak. Kemudian dari Wamena ke Pantai Selatan itu hanya ditempuh dengan 280 kilo, Pak. Nah, 280 kilo itu yang melewati Habema. Nah, Habema waktu itu yang Pak Presiden naik motor trail itu saya masih bupati waktu itu. Nah, sehingga bagaimana proses itu bisa berjalan. Akhirnya kita doronglah program ini. Kemudian kita waktu itu ketemu dengan Menteri PUPR, ya. Itu kalau tidak salah masih Pak Basuki. Untuk meminta itu masuk jadi ruas jalan nasional, Pak. Nah, sekarang sudah menjadi ruas jalan nasional. Ini bisa terbangun dengan baik, sehingga bisa akses semua bahan pokok itu bisa lewat laut, tapi masuk dari arah Duga, Pak. Nah, sehingga akhirnya dalam proses perjalanannya banyak jadi gangguan keamanan, sehingga kemarin waktu saya jadi Wakil Menteri PUPR, sementara kita pending programnya di situ, untuk alihkan fokus dari Jayapura Wamena dan 500 yang tersisa 70 kilo yang harus kita kerjakan. Ya, saya berharap dengan 70 kilo yang masih tersisa itu, sebelum Bapak Presiden berakhir di tahun 2024, bisa tersambung, bisa teraspal dengan baik. Itu kalau tidak salah nilai investasinya kurang lebih 1,7 triliun. 1,7 triliun. 1,7 triliun. Saya berharap mungkin ini menjadi penugasan Kementerian PUPR agar sebelum Bapak Presiden berakhir di tahun 2024 agar bisa kelar semua, sehingga DOB yang baru untuk Papua Pegunungan ini tidak semua harus barang akses lewat udara, tetapi lewat darat. Ini akan jadi jalan pembangunan dan ekonomi untuk masyarakat 9 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pada waktu naik motor itu Bapak ketar-ketir nggak? Pak Presiden nekat naik motor itu ada was-was nggak? Kalau saya sih tidak. Nggak ya, Pak? Karena saya tahu pasti tidak ada apa-apanya. Kan waktu itu kan saya yang bupati
Saya tahu situasinya dengan proses. Ini kan kejadian ini kan baru saja terjadi setelah saya tidak jadi bupati. Iya. Jadi waktu itu tenang aja ya, Pak? Tenang, Mbak. Ya, jadi tidak ada apa-apa ya. Nanti ada dari Wamena, beliau terbang ke Timika, baru keputusan berubah untuk harus ke Nduga, kan begitu. Nah, waktu itu Pak Mendagri yang sekarang jadi Kapolri, lalu Pak Gatot Nurmantio jadi Panglima TNI. Dia bilang, oh daerah Nduga itu daerah tidak aman, jadi Bapak tidak boleh ke sana. Dia bilang, itu tugasmu, saya pokoknya harus ke sana. Nah, itu yang beliau bercerita. Kalau Bupati bilang, oh Nduga ini masyarakat banyak, tapi beliau pada akhirnya cerita kalau jalan kabupaten yang aspal 1 meter pun juga kalau belum ada itu di Nduga. Tapi sekarang pembangunan sudah terjadi. Luar biasa, Pak. Baik, terima kasih Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pak John Wempi Wetipo. Luar biasa, meskipun kita ngobrol tidak begitu panjang, tapi kita sudah mendapatkan gambaran mengenai tugas beliau dan apa saja yang akan dilakukan di wilayah Papua dan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk pemilu 2024 atau pemilu serentak. Demikian saya ucapkan terima kasih Pak Wamen. Terima kasih atas Pak. Penjelasannya. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Kita akan bertemu dalam dialog dengan tokoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.